Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang di hari Minggu Paskah ketiga tanggal 18 April 2021. Halo teman-teman remaja, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan bahagia. Yuk kita mulai kegiatan kita. Tema kita hari ini adalah, apakah aku sungguh-sungguh sudah mengenal Allah? Kita akan awali dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu di dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur masih dapat berkegiatan bina iman meski secara online. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami dan mengenal-Mu lebih sungguh, sehingga kami mampu menjalankan perintah-Mu dengan menjadi anak yang baik dan berkenan pada-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan kita hari ini, yang diambil dari Surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 1 sampai dengan 5a. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman masih ingat pada saat Allah menciptakan dunia ini? Pada saat diciptakan Allah, keadaan manusia sungguh amat baik. Lewat Nabi Musa, Allah memberikan 10 perintah Allah sebagai pedoman bagi manusia agar dapat hidup baik dan berkenan pada Allah juga sesama. Namun manusia seringkali tergoda melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya sendiri, walau tahu perbuatan itu melanggar perintah Allah. Nah, contohnya saat ini adalah misalnya seorang anak yang mau mendapat nilai bagus tapi tidak mau capek-capek belajar, lalu memutuskan untuk menyontek. Perbuatan ini adalah suatu kebohongan dan kecurangan. Lalu jika ada seorang anak yang selalu melawan orang tua dan sering ngambek jika dinasihati, ia tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk rasa sayang orang tua yang ingin anaknya hidup baik. Sikap buruk ini menunjukkan bahwa anak ini tidak mengenal orang tuanya, sehingga tidak bersikap hormat dan patuh. Orang yang selalu bersikap buruk pada orang lain menunjukkan bahwa ia tidak punya kasih terhadap sesama. Orang yang tidak tergerak untuk menolong ketika melihat orang lain susah, ini menunjukkan dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak punya kepedulian pada orang lain. Seorang anak yang malas ke gereja atau tidak serius mengikuti ekaristi saat ia berada di gereja, sikap buruk ini menunjukkan bahwa ia tidak mencintai Allah. Mungkin ia lebih mencintai mainannya, rencana-rencananya, kegiatannya, dan lain-lain. Jika kita mengenal seseorang dengan baik dan mengasihinya, tentu kita akan mencari tahu apa yang orang itu sukai atau inginkan. Misalnya, Mama suka berkebun, menanam bunga dan buah. Nah, jika kita tahu kesukaan Mama dan mencintainya, tentu kita tidak akan merusak kebunnya. Papa adalah seorang yang rapi. Nah,
Jika kita tahu kebiasaannya dan mengasihinya, tentu kita akan segera mengembalikan alat papa yang kita pinjam ke tempatnya. Demikian juga bila kita katakan kita mengenal Allah. Berarti kita akan mencari tahu apa yang Allah inginkan atau perintahkan pada kita. Setelah kita tahu, kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Bila kita mengenal dan mengasihi Allah, kita akan rajin ke gereja, rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, hormat pada orang tua, sayang pada kakak dan adik, peduli pada orang sekitar, tidak suka berbohong, tidak mencuri, akan selalu rajin belajar, dan lain-lain. Kita sangat bersyukur karena Bapa mengutus Yesus menjadi teladan untuk kita. Yesus juga menjadi pengantara kita dengan Bapa, karena Yesus adalah pendamaian untuk dosa kita dan seluruh dunia. Apakah kalian sungguh-sungguh telah mengenal Allah? Mari kita bangun niat kita. Aku mau menyenangkan hati Allah dengan perbuatan-perbuatan baikku. Sekarang mari kita lakukan aktivitas. Kalian siapkan selembar kertas. Jika sudah, kalian tuliskan hal-hal yang akan dilakukan sebagai bentuk kasih dan ketaatan kalian pada Allah. Jika sudah kalian tuliskan, lalu kalian hias dan tempelkan di tempat yang mudah dilihat agar dapat menjadi pengingat. Sambil kalian tuliskan hal-hal tersebut, kita nyanyi bersama lagu Baik dan Taat. Nah, semoga kita akan menjadi anak yang baik dan taat, mau mendengarkan kata-kata mama dan papa sebagai wujud bahwa kita mengasihi dan mengenal Allah. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Kasih, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini. Semoga kami mampu mentaati teladan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan selalu bersikap baik dan sopan, mencintai sesama, dan menghormati orang tua. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Tetap semangat, bahagia, dan tekun berdoa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.